mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita mengkhususkan waktu untuk membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Kami undang Bapak Ibu berdiri sekaligus mempersiapkan Kidung Pasamuan Jawi nomor 189. Mari kita masuk dalam ibadat keluarga dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 189, bait yang pertama dan 3. Gusti Allah pangayom setya. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadat keluarga ini, mengacu pada bagian kitab 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebelumnya mari kembali kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sore hari ini bersama keluarga kami masing-masing. Dalam persekutuan yang kami bangun sebatas di rumah dan keluarga ini, kiranya berkenan di hati Tuhan.
Dan sejenak kami akan merenungkan firman Tuhan melalui kesaksian Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Tolong Tuhan berkati kami yang menyampaikan, berkati pula kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu ayat 19 sampai 25 dari 1 Petrus pasal 2. Yang demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian yang berbahagia tentunya kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan mengimani dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada lagu ciptaan Didi Kempot almarhum yang berjudul Suketeki. Kira-kira sebagian lirik dan lagunya seperti ini. Wong salah ora gelem ngaku salah, Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, dari lirik lagu ini orang tidak mau atau tidak bersedia mengakui kesalahannya secara langsung, ini juga berarti mengorbankan orang lain. Artinya, orang yang salah tidak mau mengakui kesalahannya, itu membuat orang di sekitar yang benar menjadi dipersalahkan. Bila sudah demikian Bapak Ibu, mungkinkah masih ada orang-orang yang bersikukuh untuk tetap berbuat benar kalau hari-harinya hanya dipersalahkan? Sebagaimana kalimat judul lagu itu, Suketeki, yang dibeberkan menabur benih padi tetapi yang tumbuh
rumput tegi. Menabur kebaikan, tetapi yang diterima sebagai balasan hanyalah kejahatan. Memberi kasih, tetapi mendapat imbalan caci maki. Apabila sudah demikian, kembali ke pertanyaan, apakah masih ada orang yang tetap bersemangat menabur kebaikan dan kebenaran? Sebab pada kenyataannya tidak banyak, hampir tidak ada orang yang demikian. Sama dengan wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Artinya orang-orang di sekitar yang sudah banyak berbuat baik, siapa yang tetap bisa bertahan jika hanya menerima perlakuan yang sebaliknya? Itulah Bapak Ibu yang juga menjadi pembahasan Rasul Petrus dalam bagian suratnya kali ini, adalah perjuangan di tengah tantangan. Upaya memberlakukan kebenaran di tengah pergaulan dan situasi yang tidak selalu aman dan mendapat dukungan. Sebaliknya, cenderung mendapat penolakan. Dalam situasi seperti itu, Rasul Petrus sejenak mengajak para pengikut Kristus seperti saya dan panjenengan untuk berefleksi melalui beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena berbuat dosa? Seseorang yang dihukum karena pelanggaran itu sudah setimpal. Tidak ada nilai tambah. Penderitaan karena pelanggaran adalah konsekuensi atau upah. Tetapi seseorang yang menderita justru karena memberlakukan kebenaran disebutnya adalah anugerah, kasih karunia kepada Allah. Sebab tidak banyak orang yang berani dan siap menderita perlakuan buruk demi kebenaran. Sebagaimana kata Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Artinya Bapak Ibu, kebaikan itu tidak sama dengan kebenaran. Sesuatu yang benar tidak selalu mendapat sambutan yang baik. Demikian sebaliknya, setiap kebaikan sekalipun tidak benar biasanya banyak mendapat tempat. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu, apakah kita hanya mau berbuat yang baik dan mengabaikan kebenaran, ataukah kita lebih memprioritaskan kebenaran walaupun suatu saat tertentu tidak bisa diterima dengan baik? Yang kedua, sadarkah bila kita menjadi pengikut Kristus itu adalah panggilan? Artinya, saya dan panjenengan menjadi orang Kristen itu bukan berdasarkan lamaran,
kita melamar kepada Tuhan Yesus untuk menjadi milik dan pengikutnya. Tetapi saya dan panjenengan menjadi pengikutnya itu karena dipanggil. Maka Bapak Ibu, panggilan itu menjadi orang Kristen itu adalah anugerah. Bukan karena saya dan panjenengan punya kelebihan sehingga Tuhan berkenan memanggil. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus memanggil saya dan panjenengan itu punya maksud dan tujuan tersendiri yang Tuhan punya. Apa itu? Adalah supaya saya dan panjenengan meneladani jejaknya. Menjadi pengikut Kristus itu berarti dia harus selalu berjalan di belakang Tuhan Yesus dan selalu memperhatikan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah satunya, ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dianiaya, ia tidak membalas dengan ancaman, tetapi semua diserahkan kepada Dia, Tuhan Allah yang Maha Adil. Cukup jelas Bapak Ibu, dengan dua pertanyaan dan dua permenungan. Yang pertama, bahwa menderita karena memberlakukan kebenaran itu adalah anugerah. Menjadi pengikut Kristus itu erat, bahkan tidak bisa dilepaskan dengan keyakinan sebagai anugerah. Dan anugerah sendiri itu memuat sebuah panggilan untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tentang ia dicaci maki, ia ditolak, hingga ia dianiaya. Tidak membalasnya dengan caci maki atau tidak mengancam atau tidak menaruh dendam. Justru malah berdoa untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkah atas penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu demi hidup kita? Ini yang paling penting. Saat saya dan panjenengan tidak yakin bahwa kematian Tuhan Yesus itu demi hidup saya dan panjenengan, maka perjalanan untuk memperjuangkan berlakunya kebenaran di sepanjang kehidupan ini akan susah kita lakukan. Namun sebaliknya, bila saya dan panjenengan ini yakin, bila penderitaan Kristus di kayu salib itu demi saya dan panjenengan, demi hidup saya dan panjenengan, maka penderitaannya itu pun akan menjadi bagian yang harus kita miliki untuk senantiasa tegar, tabah dalam penderitaan dan dalam rangka memberlakukan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kiranya dengan berefleksi tiga hal tentang penderitaan adalah anugerah, tentang menjadi pengikut Kristus adalah panggilan dan anugerah yang di dalamnya memuat tujuan dan maksud Allah supaya saya dan panjenengan selalu meneladan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, keyakinan bahwa penderitaan Kristus itu demi hidup saya dan panjenengan. Niscaya saya dan panjenengan akan dimampukan untuk tegar, tabah, dan terus bersemangat memberlakukan kebenaran dalam hidup. Walaupun untuk balasannya, responnya, perlakuan sebaliknya saat ini banyak yang membuat kita ini tidak menyenangkan. Tuhan memberkati saya dan panjenengan yang sadar
bahwa kita menjadi pengikut Kristus, orang Kristen adalah anugerah, dan anugerah itu menuntut saya dan panjenengan senantiasa meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya demi pemberlakuan kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Pasaman Jawi nomor 196, bait yang pertama, 4 dan 5, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. Kidung Pasaman Jawi 196, bait pertama, 4 dan 5, Kulo pengen lir Gusti. Mari kita serahkan persembahan ini sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan memberikan kami pencerahan dan memulihkan semangat kami saat kami ingin memenuhi kehendak Tuhan dalam rangka memberlakukan kebenaran, namun pada kenyataan saat ini sering ditolak dan tidak diterima bahkan dilawan.
perlakuan kepada kami tidak setimpal. Kami sudah bermaksud menabur benih-benih kebaikan dan kebenaran, namun belum tentu kami mendapatkan perlakuan yang setimpal. Tuhan, sejenak kami sudah dapat melihat sendiri betapa Tuhan Yesus yang sudah menderita, berjuang demi kami. Kiranya itu tetap menjadi bagian kami, sehingga kami pun tidak akan canggung untuk ambil bagian juga dalam penderitaannya, bersama-sama memberlakukan kebenaran, kasih, dan keadilan. Sebagai ucapan syukur atas firman-Mu hari ini, kami bawa persembahan. Kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Pakailah persembahan kami yang sedikit ini untuk menunjang karya penyelamatan Tuhan melalui gereja Tuhan yang ada di Jemaat Kertosono ini. Tuhan, di sela-sela ibadah dan doa kami saat ini, senantiasa kami memohon kepadamu untuk pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, seperti Ibu Nafiani, dan juga yang dalam proses pemulihan seperti Ibu Irna Pantio, Ibu Eti Pantom, dan masih banyak lagi yang lainnya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tolong Tuhan, upaya mereka bersama keluarga dan doa kami hari ini, kiranya Tuhan berkenan menjawab melalui orang-orang yang berkompeten memberikan pelayanan dan pertolongan, senantiasa beserta dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Sementara bagi beberapa saudara kami yang bergumul dengan persoalan perekonomian dan keuangan keluarga, pekerjaan, keharmonisan rumah tangga, kesehatan, sekolah, dan semuanya, tolong Tuhan, Engkau yang Maha Kaya, yang empunya segala yang ada, kiranya Tuhan memberikan sesuai apa yang mereka butuhkan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang masih terus mengupayakan pembebasan dari wabah COVID-19. Perpanjangan masih terus berlangsung. PPKM masih terus diperpanjang waktu demi waktu, yang kami semua belum tahu kapan ini berakhir. Tolong Tuhan, kebijakan pemerintah ini senantiasa mendapatkan kuasa Allah, sehingga masyarakat pun akan sadar untuk terus mendukung sampai dengan semuanya bisa tuntas. Tuhan, bila kami saat ini segera akan mengakhiri ibadat keluarga, nanti malam kami pun akan istirahat. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk melindungi dan menjagai kami. Dan sekali lagi Tuhan, bila mana di dalam ibadat ini banyak kekurangan dan kesalahan, Tuhan kiranya tetap mempermaklumkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat keluarga dengan menyanyikan Kidung Pasaman Jawi 426. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita undur dari tempat kita masing-masing,
Kita akan melanjutkan kembali aktivitas dalam percakapan bersama keluarga dan berbagi, atau nanti kita akan istirahat. Sebelumnya, ingatlah akan firman Tuhan hari ini, bahwa memberlakukan kebenaran dan kebaikan dalam hidup itu tidak selalu mendapat respon yang baik dan menyenangkan. Tetapi itu semua adalah panggilan dan anugerah Allah supaya kita nyatakan dalam hidup. Dan yakinlah Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup selalu menjamin kehidupan kita. Kita nyanyikan Kidung Pasaman Jawi 426 bait pertama dan 3. Opo siro ngupaya inten. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya di sepanjang kehidupan saudaraku semua, terlebih saat memberlakukan kebenaran, kasih dan keadilan dan kebaikan mulai hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Nuwun.